Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba sharing ya teman-teman bagaimana saya kemarin melakukan uji kompetensi ya untuk professionals. Jadi dalam uji kompetensi itu ada soal KMB ya salah satunya. Nah ini saya akan sharingkan tentang soal KMB. Di soal KMB-nya itu ada diagnosa ya yang ditanyakan yaitu implementasi, intervensi dan evaluasi. Jadi teman-teman untuk KMB ini harus dikuasai ya karena banyak soalnya itu banyak banget yang muncul di KMB. Terus juga etik ya, ada terus maternitas ya. Nah, tapi kali ini saya akan sharingkan tentang kasus KMB ya. Nah, contoh soalnya itu seperti begini ya teman-teman ya. Jadi kalau saya sendiri sih untuk menyelesaikan menyelesaikan kasus ini, misalkan ini adalah masalah keperawatan ya, yang ditanyakan adalah diagnosa keperawatannya. Kalau saya sendiri baca dulu pertanyaannya apa gitu. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut ya? Jadi baru ke sini seorang laki-laki berusia 43 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan TB paru. Hasil pengkajian, keluhan sesak napas ya, di sini sesak ya, tampak cemas, batuk berdahak, retraksi dinding dada, tekanan darah 130/80, frekuensi nadi 100, napas 27, suhu 38, pH 7,47, saturasi 92, HCO3 22. Nah, kalau ada data AGD, nah kita pokoknya kalau ini pilihannya kan di sini ada. Pokoknya ini kan berhubungan dengan oksigenasi ya teman-teman ya. Kalau di SDK itu ini berhubungan dengan eh, respirasi ya. Ini respirasi ya teman-teman. Jadi di respirasi ini kita harus lihat dulu si data mayornya apa, data yang paling munculnya apa, yang banyak munculnya di sini. Biasanya kalau untuk di diagnosa itu biasanya banyak datanya. Data yang paling banyaknya itu apa? Di sini ada pH, terus sesak napas ya. Kita lihat pH-nya juga hasil AGD-nya ini bermasalah ya teman-teman. pH-nya juga naik nih sini. Kalau kalau begini teman-teman langsung otomatis pokoknya kalau ada hasil AGD, AGD-nya bermasalah nih. Kan normal pH 7,35 sampai 7,45. Nah, ini naik. pH-nya naik, terus ada sesak, udah weh pilihannya kerusakan pertukaran gas ya, gangguan pertukaran gas. Karena untuk kerusakan pertukaran gas ini menurut DSDKI itu eh, nih data mayornya itu yang harus ada itu ini. Nah, sesak, PCO2 meningkat atau menurun, PO2 menurun, pH arteri meningkat atau menurun, takikardia, ada bunyi napas tambahan. Nah, kalau ngingat-ngingat ini kan kalau mengingat ini kadang-kadang kita suka lupa ya. Nah, yang paling penting ada keluhan sesak terus disertai dengan hasil AGD ya. Hasil AGD-nya ada kelainan. Udah pilihannya kerusakan pertukaran gas. Jangan pilih yang lain. Kalau bersihan jalan napas ini tidak. Kenapa bersihan jalan napas itu? eh Kalau bersihan jalan napas di SDKI ya, kita lihat di bersihan jalan napas. Nah, untuk bersihan jalan napas itu data mayornya itu harus ada ini. Pokoknya dalam diagnosa itu biasanya di UKOM itu banyak datanya. Data mayornya banyak. Data yang paling. Nah, kalau bersihan jalan napas itu harus ini teman-teman yang munculnya. Ada batuk biasanya. Terus ada bunyi napas tambahan. Ntar kita lihat ya di SDKI di sini. Ah, nah, tanda gejalanya ya. Batuk, terus ada sputum, ada suara wheezing ya. Nah, biasanya eh, ada data-data ini untuk bersihan jalan napas dan tidak hanya satu ya, banyak. Kalau di sini ini tidak ada datanya. Data objektif dan data subjektifnya itu tidak ada. Jadi ini lebih tepatnya adalah kerusakan pertukaran gas. Kalau pola napas juga salah ya kalau misalkan ketidakefektifan pola napas. Nah, untuk mengambil ketidakefektifan pola napas itu, data yang harus adanya itu harus ini ya teman-teman. Kalau pola napas itu, nah menurut SDKI itu ini yang harus ada. Nah, sesak, penggunaan otot bantu pernapasan ya. Ditambah juga bunyi napas tambahan. Kalau ini udah yakin ini kerusakan pertukaran gas. Jadi lihat data yang paling banyak.
datanya yang paling banyak apa, ngarah kemana. Karena untuk menentukan diagnosa ini biasanya banyak data ya, tidak hanya satu. Kalau yang satu dua itu biasanya pengecoh ya. Jadi di sini kita lihat, oh pH-nya ini, pokoknya ada hasil AGD, sesak napas, udah pokoknya kerusakan pertukaran gas. Kalau saya sendiri begitu ya teman-teman. Nah, gimana kalau menurut teman-teman? Dan alhamdulillah dengan trik ini saya lulus ya uji kompetensi ya kompeten ya teman-teman. Nah, ini hanya sharing ya teman-teman. Jadi untuk kalau saya sendiri untuk menyelesaikan masalah keperawatan itu di sini kita lihat baca dulu pertanyaannya apa, baru ke sini dibaca data mayornya apa, yang paling banyak yang muncul. Data yang paling banyak yang muncul di sini kan sesak, terus ada pH, udah data subjektif, data objektifnya ada, data mayornya ada ya, udah gangguan pertukaran gas. Jadi harus sering berlatih ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.